terkait Lisa Mariana muncul beberapa waktu yang lalu di media beserta dengan pengacaranya, bahkan dia melakukan konferensi pers dan dia menyatakan bahwa dia membuka semua apa yang terjadi pada saat pertemuan di Palembang. Saya pikir ini masih keterangan sepihak, walaupun Lisa mempunyai bukti-bukti. Selama masih keterangan sepihak, itu belum harus diuji kebenarannya. Apa statement yang disampaikan oleh Lisa itu belum tentu benar adanya, karena pihak Ridwan Kamil masih membantah semua itu. Harusnya kalau memang dia betul-betul serius, Lisa ini, dia melaporkan atau melakukan gugatan. Tapi faktanya kan hanya berkoar-koar. Ini kan jadi tanda tanya besar. Kemudian yang menarik, ada salah satu statement yang disampaikan oleh Lisa Mariana bahwa pada saat mereka melakukan hubungan sebagai seorang dewasa, bahwa Lisa menawarkan salah satu pengaman pada saat mereka melakukan hubungan, katakanlah suami istri. Nah, kalau ditolak, dia katakan ditolak oleh RK, harusnya dia, kalau dia memang tidak mau, dia pertahankan, karena pasti dia sudah pikir resikonya akan hamil. Kalau memang itu benar ya, itu bahwa itu adalah hasil daripada Ridwan Kamil. Kalaulah memang dia menyatakan tadi, dia bilang dia telah menawarkan untuk pengaman, kemudian Ridwan Kamil menolak, saya pikir ini jadi kena kecil. Harusnya kalau memang dia betul-betul mau antisipasi, dia tolak dong. Artinya dia tetap bersikeras untuk menggunakan pengaman. Tapi ini faktanya kan berarti sama-sama mau. Kalau memang itu benar adanya. Demikian teman. Bukti-bukti, apapun bukti-bukti chat, bukti video, apapun bukti itu, selama masih keterangan sepihak, itu belum tentu belum bisa dijadikan satu kebenaran. Karena apa? Ada di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa unus testis nullus testis. Keterangan satu orang bukan sebagai bukti, harus dikuatkan dengan bukti lain. Jadi keterangan Lisa masih dalam pihak satu orang, belum bisa menjadikan itu bukti yang kuat. Demikian. Lisa Mariana siap tes DNA. Kalau saudara Ridwan Kamil tidak mau, nggak bisa. Karena statement dari pihak Ridwan Kamil, pengacara mengatakan harus mulai jalur hukum. Berarti Lisa Mariana harus melakukan upaya hukum. Dan kemudian, jangan salah, kalaulah ini benar, sebetulnya yang punya potensi untuk melaporkan kepada pihak kepolisian adalah istri daripada Ridwan Kamil. Yaitu terkait apa? Terkait undang-undang pasal 284 KUHP, yaitu tentang tindak pidana berzina. Itu istrinya bisa melakukan itu. Kemudian dari pihak Ridwan Kamil juga harusnya kalau memang itu dia yakin bahwa itu bukan anaknya, segera laporkan ke kepolisian terkait pencemaran baik, yaitu Undang-Undang ITE pasal 233. Nah, ini dua-dua saya lihat, yang satu juga cuma berkoar, yang satu cuma klarifikasi, sama-sama tidak melakukan laporan, tidak melakukan gugatan. Ini ada apa? Tanda tanya. Demikian. Ya, kalau memang ya sekarang bicara memang somasi tahapan sebelum mereka melakukan gugatan. Ya kan? Nah, ini sebetulnya ini kita akan lihat, ini kan perlu diuji. Keterangan Lisa sekali lagi tadi masih keterangan satu orang. Keterangan satu orang bukan sebagai bukti, bukan sebagai saksi. Harus ada bukti yang lain. Juga, kalaupun nanti tes DNA, kemudian hasilnya positif, ada kecocokan antara Ridwan Kamil dan anak itu juga masih salah. Itu harus dikuatkan dengan bukti lain selain tes DNA. Tapi kita tunggu nanti apakah dari pihak Lisa Mariana atau dari pihak Ridwan Kamil yang akan melakukan ketegasan untuk melakukan upaya hukum apapun, apakah itu pidana atau perdata. Kita lihat nanti. Ini masyarakat jadi sebetulnya bingung melihat dua-dua mana yang benar. Apakah Lisa Mariana yang benar atau Ridwan Kamil? Sama-sama masih keterangan sepihak. Yang satu menyatakan bahwa ada melakukan pertemuan di Palembang, yang satu masih membantah. Kita tunggu nanti. Demikian. Kalau memang niat daripada pihak Lisa Mariana untuk duduk bersama, saya pikir ini juga hal yang positif ya menurut saya. Jika ini direspon oleh pihak Ridwan Kamil, memang menurut saya ini sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan damai. Kalau nanti di jalan hukum, ini nanti panjang mana-mana. Ini akan semakin terbongkar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ada baiknya ini di luar hukum, di luar pengadilan. Maka ini akan kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Demikian terima kasih.
ini adalah statement sepihak. Kalau statement Lisa Mariana kemudian diaminkan oleh si saudara Ridwan Kamil, maka keterangan dia menjadi satu kebenaran. Tapi ini kan masih, sekali lagi, belum ada statement yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil menyuruh keguguran. Nanti kita lihat. Ini kan semua harus diuji. Pihak mana yang benar? Apakah Ridwan Kamil ataupun Lisa? Ini kita tahu bersama, ini masih sama-sama saling berkor-kor. Harusnya salah satu pihak harus tegas mengambil langkah hukum. Demikian. Terkait penampilan Lisa Mariana, ternyata memang bodinya berbeda. Ya sangat wajar kalau netizen menghujat, karena memang selama ini yang dia posting selama ini kan body yang lama, ya kan? Tidak berarti kemudian dia tampil airnya. Saya kira hal yang wajar, tapi menurut saya dengan dia tampil pun itu bagian dari gentleman, ya kan? Cuman memang kita melihat ini kasus ini yang membuat masyarakat jadi sebetulnya hal yang penting. Ini kan urusan hubungan yang boleh bilang hubungan tidak benar. Cuman karena Ridwan Kamil sebagai seorang pejabat, mantan gubernur, sehingga mencuat. Coba kalau dia bukan mantan gubernur, bukan pejabat, orang biasa, Lisa nggak mungkin kejar-kejar ini. Ini pasti selesai itu barang. Kemudian pertanyaannya lagi, apakah mereka benar-benar pacaran seperti yang sama Lisa? Ini kan juga kita nggak tahu. Apakah ini sistem bayaran? Sekali datang langsung selesai, atau memang betul pacaran? Ini semua juga harus kita uji, harus diuji nanti apakah itu benar. Demikian.